Halo, selamat pagi anak kelas 10 IPA dan IPS yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Hari ini kita membahas materi berkaitan dengan integrasi nasional. Nanti materi ini itu adalah dari materi bab ancaman disintegrasi bangsa. Coba kalian dilihat lagi di buku cetaknya ya. Nah, ada subbab materi mengenai tantangan integrasi nasional gitu ya. Kita harus tahu dulu pengertian dari integrasi. Sepertinya saya pernah mengajarkan tentang ancaman disintegrasi, tapi materi ini belum tentunya gitu ya. Nah, di situ saya menjelaskan mengenai integrasi nasional. Di sini pun ada ya. Nah, integrasi nasional itu berasal dari kata integrasi dan nasional, ada dua kata. Nah, integrasi sendiri berasal dari kata Latin integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan kalau nasional itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, nation, yang berarti pembauran hingga menjadi kesatuan. Nih poinnya di sini, kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi intinya apa? Kesatuan nasional. Udah gitu ya. Kemudian faktor yang mendorong terjadi integrasi itu adalah karena ada perasaan senasib dan seperjuangan gitu ya. Sejarah yang sama, punya latar belakang yang sama. Dulu misalkan ya dari Pulau Sabang sampai Merauke sama-sama dijajah oleh bangsa Barat. Akhirnya karena kita punya nasib yang sama, latar belakang yang sama, sehingga kita menyatu gitu ya. Nah, ini keinginan untuk bersatu. Kenapa bisa seperti itu? Lama-lama muncullah rasa cinta tanah air. Kalau itu udah cinta tanah air bangsa Indonesia, kemudian kita bisa rela berkorban. Berkorban itu ya apapun, bisa hal-hal yang kecil, bahkan hal yang berat yang berkaitan dengan nyawa gitu. Misalkan kalau nyawa itu kan kayak TNI ya, kita berdoa kepada para pahlawan kita yang kemarin yang berada awak kapal Nanggala ya 402, semoga diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Terus kemudian kesepakatan nasional. Nah, kenapa bisa ada keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air? Karena memang dari awal dulu kita udah berprinsip pada bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika ya, yang diwujudkan dalam beberapa hal seperti proklamasi kemerdekaan, Pancasila, bahkan di sila ketiganya udah jelas-jelas sekali ada persatuan nasional dan dimuat dalam undang-undang seperti itu ya. Kemudian faktor penghambatnya. Kalau tadi kan ini faktor pendorong. Nah, sekarang kenapa bisa menghambat terjadi integrasi? Masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu tentunya etnis atau budaya itu macam-macam, heterogen gitu ya. Terus kemudian wilayah negaranya itu sangat luas. Kalau kamu lihat ya, itu bahkan wilayah kita itu karena terpisah dari beberapa pulau ya, ada lautan gitu, itu bisa kalau diukur itu sebesar benua, kalau nggak salah ya, benua Amerika kalau secara diukur semuanya ya, selaut-lautnya gitu ya. Wilayah Indonesia tuh, iya benar, saya mengakui dan kamu juga harus mengakui bahwa wilayahnya itu sangat luas ya, Sabang sampai Merauke. Besarnya kemungkinan ada ancaman sehingga karena wilayahnya sangat luas gitu kan, terus kemudian kebudayaannya berbeda, itu memungkinkan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Bukan hanya dari luar, misalkan dulu kan sama kita Eropa gitu ya, sama Jepang. Nah, ini bisa menjadi gesekan antar etnis atau suku bangsa atau bahkan agama. Seperti itu ya, karena kita macam-macam, agama pun beda-beda, etnisnya pun beda-beda, kebiasaan masyarakatnya beda-beda, bahkan pola pikirnya beda-beda gitu ya. Jadi memungkinkan sekali munculnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Jadi tidak memungkiri memang kalau saya lihat ya, pembangunan itu selalu diprioritaskan di Jawa, sedangkan di luar Jawa itu kurang. Bahkan dulu pernah sampai ada pemberontakan PRRI Bernesta di eranya Presiden Soekarno, tahun akhir demokrasi liberal waktu itu,
iya benar, demokrasi liberal tahun 50 tujuan gitu, itu muncul adanya pemberontakan di PRRI Permesta. Jadi disebabkan oleh ketimpangan pembangunan sentimen Jawa dengan luar Jawa seperti itu. Terus kemudian adanya rasa etnosentris di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya. Ya, di etnosentris itu seperti kayak membandingkan dan menganggap sukunya etnis. Sukunya itu lebih bagus, lebih baik dari sukunya orang lain, gitu ya. Itu ya yang tadi menghambat faktor integrasi, jauh-jauh kita dari sifat-sifat ini 1-5 gitu, dijauhkan ya, jangan sampai seperti itu. Terus kemudian mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Wilayah Indonesia itu berada pada posisi yang sangat strategis memang ya, kita akui itu. Bahkan dari Cina ke Eropa melewati kita, dari Eropa ke Cina pun melewati kita gitu ya. Terus kemudian itu yang sudah dikatakan strategisnya ya, penduduk Indonesia itu berada di antara daerah penduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan. Iya memang, kalau kamu lihat di peta atau global, sebelah sini itu kayak penuh lah ya, misalkan di sini ada Cina, di sini ada Asia Tenggara, di sini ada Korea, ada Jepang, sebelah sini ada India, sampai sini ada Afrika, kemudian Amerika gitu ya kan. Ini misalkan bayangkan datar aja ya, kalau bulat ya dibuletin aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebelah sini ada selatan Indonesia itu ada Australia gitu. Kalau kita lihat sebelah selatannya itu jarang penduduknya gitu, sedangkan utara tuh padat penuh itu kan tadi yang tadi saya sebutin. Indonesia ideologinya itu terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan, iyalah sebetulnya gitu. Komunis itu ada di utara, iya ya, kayak dulu ya itu ada Uni Soviet, Korea Utara gitu kan. Selatan kalau kita lihat ya Australia itu kan terpengaruh dari budaya Eropa, tentunya dia ideologinya liberal gitu ya. Terus demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan gitu ya. Ekonomi berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis lah ya. Mau sosialis nih kebalik salah nih. Kapitalis di selatan seperti itu. Yang selatan itu yang tadi liberal ya, yang Australia itu. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara, masyarakat individualis di selatan. Iya ya, orang-orang barat itu lebih ke individualis. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Iya, tentunya Australia kan barat kan. Timur itu ya memang kita Asia gitu kan. Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia berada di sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, di selatan, di timur. Iya, karena memang di sini kan ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik sampai sini gitu kan. Posisi hilang tersebut merupakan potensi sekaligus ancaman nih kan. Ini bisa potensi karena menarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke sini terus bekerja sama gitu, tapi bisa menjadi ancaman bagi integrasi nasional Indonesia. Nah, ancamannya itu ada ancaman militer dan ancaman non militer gitu. Militer itu berupa agresi atau invasi gitu ya, jadi merupakan ancaman menggunakan kekuatan bersenjata gitu ya. Nah, berupa agresi atau invasi ya pasti militer ya, membahayakan pertahanan gitu. Pelanggaran wilayah bisa aja masuk tanpa izin, bisa aja yang tiba-tiba kemudian menembaki warga sipil. Pemberontakan bersenjata mengerikan sekali, sabotase, spionase mata-mata, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Jangan sampai ya. Kalau ngomongin ancaman keamanan laut tuh jadi keinget Anggala 408 ya, 402. Ancaman non militer ya, ancaman menggunakan faktor non militer tapi dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi bukan hanya militer yang membahayakan ya, tapi kalau yang non juga membahayakan
gitu. Seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Misalkan kalau budaya dipengaruhi banyak sekali budaya barat, sehingga budaya ketimuran atau budaya Indonesia lama-kelamaan tergerus dan hilang. Seperti itu. Ideologi, politik, ekonomi, semuanya dibarat-baratin semua atau diasing-asingkan semua, sehingga budaya asli kita hilang gitu. Sama di bidang ideologi yang tadi maksudnya kayak dijabarkan tadi ya. Ideologi digunakan oleh Indonesia adalah Pancasila. Jadi ideologi kita Pancasila, ada 5 silanya ya. Terdapat banyak ideologi yang dapat mempengaruhi ideologi negara Indonesia. Memang ya, dulu pernah kita ada berbagai partai, ada ideologi nasionalis, ada yang liberalis, ada yang sosialis, bahkan ada yang komunis, seperti itu ya. Era globalisasi dapat menjadi pendorong masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, tentunya ya. Bahkan masa modernisasi ini atau globalisasi itu mudah gak masuknya gitu, mudah diakses gitu kan. Kita tahu sendiri, kita lihat internet semuanya ada di Google gitu ya. Lama-lama kalau misalkan belajar dari Google, bisa aja kita terdoktrin dan terpengaruh gitu, tersugesti gitu. Contohnya tuh nggak jarang di masyarakat Indonesia terpengaruh oleh liberalisme yang menekankan pada kebebasan individu. Namun pada umumnya pengaruh yang diambil justru bersifat negatif, misalkan kayak liberal dalam gaya hidup dan kemewahan, bahkan pergaulan yang bebas gitu ya. Bahkan kalau berkaitan agama ya, saking liberalnya dalam bidang agama sehingga orang tersebut menjadikan sekuler. Saking sekulernya orang akan menyebabkan ateis, seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Terus kemudian jika tidak dia atasi, dapat menjadi ancaman terhadap keberbedaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kalau tadi masalah agama, ya pasti kepribadian bangsa Indonesia di bidang ideologi merasa terancam, karena kan kita ada di sila pertama Pancasila kan. Sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Kalaupun lama-lama liberalnya berkembang, lama-lama nggak percaya sama Tuhan, jangan sampai gitu ya. Kalau di bidang politik, ancaman di bidang politik itu dapat berasal dari dalam, bisa juga luar ya. Kalau dari luar itu ada tekanan politik terhadap Indonesia gitu, misalkan intimidasi, provokasi, blokade politik. Ancaman yang berdimensi politik itu berasal dari dalam negeri, dapat berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Ini kayak demonstrasi yang dibackingi oleh salah satu kaum elit bangsa. Jadi misalkan kayak dibayar gitu, masa bayaran gitu. Ancaman separatis merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari negeri. Ini misalkan kayak pemberontakan DITI dulu ya. Kalau nanti kita belajar di kelas 12, nanti belajar tentang pemberontakan asparatisme. Contohin saja seperti DITI, PKI Madiun, ya, RMS gitu. Ada beberapa pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia di demokrasi liberal. Kalau di bidang ekonomi itu ada dampak sulit, ya, lapangan pekerjaan. Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan menimbulkan masalah baru yang menimbulkan keamanan negara itu terancam. Jika suatu negara tidak diimbangi dengan dasar negara yang kuat, akan berdampak pada penjajahan ekonomi. Kalau misalkan negaranya itu lemah dalam bidang ekonomi, bisa aja negara asing itu muncul lah gitu, dan mereka seolah-olah membantu tapi ternyata ingin lama-lama mendominasi gitu ya. Pasar bebas di suatu pihak akan membuka peluang ya dalam negeri pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga menjadi peluang masuknya barang global ke pasar domestik. Nah, dari situ ya menimbulkan efek positif, bisa juga negatif. Kalau positif itu memang kita bisa berjualan, misalkan kayak MEA ya, masyarakat ekonomi Asia gitu ya. Kita bisa berjualan sampai ke luar negeri gitu. Memang produk kita bisa punya potensi untuk dikenalkan. Tapi kalau misalkan kalah saing dengan yang lain, kita malah justru berdampak merugikan gitu, banyak negatifnya juga ya. Kalau bangsa barat atau bangsa Asia lainnya gitu ya, produknya datang ke sini semua, bahkan peminatnya banyak gitu ya, dan sehingga produk dalam negeri itu kurang diminati gitu ya. Nih yang tadi saya katakan ya, dibanjiri produk global yang mengakibatkan produk Indonesia kalah bersaing. Semakin mudahnya orang asing menanam saham gitu ya.
pokoknya bisa dibaca di sini yang tadi saya sebutin. Nah, kalau di bidang kita lanjutin besok ya.